Iya sayang, sebentar lagi aku nyampe kok. Aku juga udah gak sabar mau ketemu sama kamu. Kamu dananya cantik ya? Aku mau kamu terlihat sempurna di mata teman-teman aku. Oke, bye. Kamu gak boleh pergi. Aku gak akan izinin kamu pergi sama siapapun. Siapa kamu larang-larang aku? Kamu jangan sok berkuasa di rumah ini. Aku bukan suami kamu yang bisa kamu larang-larang. Emang kenapa kok aku ngelarang kamu? Kamu sadar diri dong. Kamu tuh siapa di rumah ini? Hah? Aku tahu kok aku siapa. Aku adalah perempuan bayaran yang kamu bayar untuk menjebak Aldi. Tapi kamu jangan lupa ya. Diam kamu ya, diam. Kamu udah janji kalau kamu gak keungkit-ungkit lagi masalah itu. Masalah antara kita udah selesai. Oh gitu maunya kamu. Bukan mau aku. Tapi kamu juga harus mau. Tujuan utama kita adalah untuk menguras semua harta-hartanya Aldi. Jadi tolong kamu jangan ungkit-ungkit masa lalu. Atau semuanya bisa berantakan. Ngerti kamu? Aku gak ngerti. Yang aku tahu, aku adalah istri Aldi di atas kertas doang. Aku gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu, Dion. Tutup mulut kamu! Kamu jangan pancing kemarahan aku. Kamu sekarang udah berumah tangga kan? Kamu udah punya Aldi, kamu udah punya bayi dalam kandungan kamu. Kamu jangan ganggu hidup aku dong! Aku akan ngurus itu. Dan setelah aku ambil alih atas semua kekayaan Aldi, kamu harus balik sama aku dan kamu harus urus anak aku. Aku ngurus anak kamu. Mau ngapain? Ujung-ujungnya anak itu juga bakal aku singkirkan. Setelah dia lahir, aku akan menculik dia. Lalu aku akan minta uang tebusan sebesar-besarnya sama Aldi. Dan aku yakin Aldi akan memberinya karena ini demi darah dagingnya. Aku gak akan biarin kamu culik anak aku. Dan asal kamu tahu ya, ini bukan anak Aldi tapi ini... Stop! Anita, Dion, Mami tidak mau dengar ada pertengkaran lagi di sini. Anita, harusnya kamu tahu diri dong bisa menjaga sikap pada Dion. Kamu itu istrinya Aldi, ngerti? Aku tuh capek tau gak jadi boneka kalian berdua. Aku enak jadi istrinya Aldi, aku dimaki-maki, aku dihina, aku diinjek-injek, aku udah gak punya harga diri, Mi. Tunggu aja, Mi. Suatu hari nanti, aku akan berkuasa di sini. Jangan ngawur kamu kalau ngomong Anita. Kenapa? Kamu frustasi, kamu depresi karena ditolak sama Dion. Fokus sama Aldi, bukan sama Dion. Dan ingat satu lagi, jangan pernah kamu berani buka mulut kasih tahu sama Dion siapa anak itu. Ya Allah, berilah aku petunjuk yang sebenar-benarnya atas semua masalah yang terjadi pada pernikahanku. Aku tidak ingin mengingkari janji yang kubuat dengan Aldi. Tapi aku juga tidak mau menceraikan Najwa karena aku sangat mencintainya. Bantulah hambamu ini ya Allah. Bantulah hambamu agar tidak terjebak dalam dosa perkawinan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat kamu sangat sedih sekali dalam doa. Sampai meneteskan air mata. Sepertinya kamu sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Kalau boleh aku tahu, ya barangkali aku bisa membantu meringankan beban batinmu. Ada apa anak muda? Baiklah. Tidak apa-apa. Kalau kamu ragu, tidak apa-apa. Kamu tidak usah bicara. Memang hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu. Dan hanya Allah lah yang akan memberi jalan keluar. Kamu terus saja berdoa. Jalankan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah secara istiqomah.
dan bersegeralah taubat dari dosa yang kamu lakukan. Yakinlah, Allah Maha Pengampun dan Pemberi Taubat. Terima kasih atas perhatian Bapak. Bukannya saya tidak percaya, tapi saya tidak tahu. Saya sedang sangat bingung menghadapi pernikahan saya, Pak. Kalau sampai terbukti anak yang dikandung Anita itu darah daging aku, kamu akan menikahi Najwa selamanya. Tapi kalau tidak terbukti anak yang dikandung Anita itu anak aku, kamu harus menceraikan Najwa dan membiarkan aku menikahi Najwa lagi. Dengar, Najwa, aku bukan orang gila yang akan menikah dengan wanita yang tidak aku cintai. Dan kalau pernikahan itu tetap dipaksakan, dia hanya akan menderita. Ibu kecewa karena kamu telah menjadi anak durhaka karena perempuan ini. Ibu yakin kamu telah menikahi perempuan yang salah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Saya turut prihatin dengan masalahmu. Sebisa mungkin masalah ini jangan sampai berlarut-larut untuk kamu menyelesaikannya. Pertama, di dalam Al-Quran, menikah itu untuk menyempurnakan ibadah. Diwajibkan bagi setiap pasangan untuk menjalankan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Tapi bagaimana kalau saya tidak memberikan nafkah batin istri saya? Kamu mau kemana? Mau tidur. Ya. Memang kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya yang sah. Dan apabila kewajiban ini tidak dilakukan, itu hukumnya dosa. Tapi anak muda, kamu tidak usah takut. Hanya pada Allah lah satu-satunya yang harus kita takutkan. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, ajab Allah pasti akan datang. Dan percayalah, ajab Allah itu sangat pedih. Saya mengerti. Terima kasih, Pak. Subhanallah. Assalamualaikum, Bu. Ibu kelihatan senang hari ini. Ada apa? Pasti karena Najwa yang menjaga ibu. Iya, tentu saja. Kamu kelihatannya bahagia sekali hari ini. Ada apa, Rehan? Tentu aku bahagia. Karena jiwaku sudah bebas sekarang. Semuanya menyenangkan karena aku tidak punya beban lagi. Beban? Memangnya ada beban apa? Ibu sama sekali nggak ngerti, Rehan. Nanti ibu akan mengerti. Yang jelas, aku akan melakukan tugasku sebagai seorang suami yang baik untuk Najwa. Sekarang aku ingin menunggunya dulu. Permisi, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rehan? Sikapnya begitu aneh. Ya Tuhan, jangan sampai Rehan berpikir untuk membuat Najwa secepatnya bisa hamil. Tidak, itu sama sekali tidak boleh. Najwa. Najwa, kamu harus tahu. Aku sangat mencintaimu. Rehan, ada apa sih sebenarnya? Kok kamu tiba-tiba banget kayak gini? Kamu tahu tidak? Aku ingin selalu bersama kamu. Karena setiap waktu bersamamu sangat berharga. Dan aku tidak ingin kehilangan waktu itu.
Kamu pasti tiba-tiba banget kayak gini karena kamu habis dapat keuntungan besar di perusahaan tempat kamu kerja ya? Bukan, ini aku katakan karena aku ingin kamu bahagia dan aku ingin menjadi suami yang baik. Tidak boleh. Ini sudah berlebihan. Rehan tidak boleh punya anak dari perempuan itu. Saya harus menggagalkan niat Rehan. Astagfirullahaladzim, apaan itu, Ri? Ya Allah, Bunda, astagfirullahaladzim. Ibu, astagfirullah. Kaki ibu. Ada apa, Bu? Rehan, sepertinya bunda kamu jatuh. Sekarang lebih baik kamu angkat bunda kamu bawa ke kamar biar aku siapin air buat kompres kaki. Iya, iya. Aduh, Bu, kaki ibu. hati-hati ya. Iya. Ayo. Iya. Apakah ini pertama kalinya kamu ke India? Enggak. Aku ke India udah 2 atau 3 kali lah. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Aku rasa India bukan negara asing bagimu lagi ya. Kamu sudah datang beberapa kali ke sini dan kamu pasti punya tempat favorit di sini kan? Dan aku mau tanya padamu, siapa cinta sejatimu? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk bisa membuatnya kembali ke Jakarta? Anggap aja ini misi rahasia. Untuk sekarang, aku belum bisa bilang apa-apa. Oke? Baik, jadi apakah butuh bantuanku menjalankan misi rahasiamu ini? Pasti. Oke? Iya. Au, Rehan. Udah, stop. Kamu mijitnya terlalu keras. Aduh, kaki ibu jadi tambah sakit. Udah. Maaf, Bu. Rehan, biar aku aja yang kompres bunda. Aku tidak salah memilih Najwa sebagai istriku. Najwa tidak hanya mencintaiku, tapi juga menyayangi ibuku seperti dia memperlakukan ibu kandungnya. Najwa, ibu minta tolong ya. Kamu temani ibu malam ini, temani ibu tidur. Soalnya ibu takut kalau nanti malam ibu terbangun dan tidak ada orang membantu ibu bisa jatuh lagi. Kamu gak usah khawatir, Rehan pasti akan mengizinkan kamu. Ya kan, Rehan? Ya, tentu saja. Malam ini dia akan di sini menemani ibu supaya ibu bisa tenang. Ya udah, kalau gitu bunda nggak usah khawatir. Malam ini aku akan tidur di sini bersama bunda. Makasih, Najwa. Baiklah, aku mau ke kamar dulu. Aduh. Najwa, kalau cuma air hangat rasanya nggak bisa menghilangkan sakit kaki ibu. Kamu bisa tolong ambilkan minyak buat memijit? Iya bunda. Najwa, kamu sedang apa?
Aku lagi siapin teh buat ibu kamu sekalian minyak gosok karena abis ini aku mau pijitin kakinya ibu kamu. Kamu kenapa kamu mau aku buatin teh? Aku tidak mau minum teh. Aku cuma mau bilang, nanti kalau ibuku sudah tidur, bisa kamu ke kamar tidur? Aku tunggu kamu di situ. Tapi kalau nanti ibu kamu tengah malam bangun terus perlu sesuatu gimana? Aku takut terjadi sesuatu sama ibu kamu kalau misalkan aku nggak ada di kamar sama ibu kamu. Ya memang yang kamu katakan itu benar dan aku tidak akan bisa memaafkan diriku kalau nanti terjadi sesuatu yang buruk pada ibuku. Oke, kamu tidur sama ibuku. Ya Allah, maafin aku Rehan. Maafin aku karena nggak bisa memenuhi kewajiban aku sebagai seorang istri. Ya Allah, kapan aku bisa membuat Najwa bahagia? Padahal aku harus menunaikan kewajibanku sebagai suami yang seutuhnya bagi Najwa. Baiklah, aku akan tunggu untuk lain waktu saja. Dah. Benarkah? Lalu, apa dia menolak ibu? Mana mungkin Najwa bisa menolak ibu. Lagi pula ibu meminta izinnya langsung dari Rehan. Tentu saja aku senang mendengar ya Bu. Setidaknya malam ini Najwa dan Rehan tidak tidur sekamar. Pokoknya Najwa tidak boleh hamil sebelum mereka resmi bercerai. Aku tidak ingin Rehan punya anak dari perempuan itu. Ibu juga tidak menginginkan punya cucu dari perempuan itu. Ibu hanya ingin punya cucu dari kamu. Tapi kamu juga salah, Priti. Untuk apa kamu membawa perempuan itu masuk ke dalam rumah ini? Tidak seharusnya ibu mengizinkan dia tinggal di sini. Itu sama saja artinya bahwa kita memberikan kesempatan kepada Najwa dan Rehan untuk selalu bisa bersama. Ibu, aku sudah pikirkan semuanya. Dengan mereka tinggal di tempat ibu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengawasi mereka. Pokoknya ibu harus bisa mencegah mereka berdua. Iya Priti, tapi ibu kan tidak bisa terus-terusan sakit. Lama-lama nanti mereka bisa curiga. Ibu tenang saja, aku punya banyak rencana cadangan. Caranya bagaimana Priti? Ibu tenang saja, pokoknya ibu jangan khawatir soal itu. Kalau semua sudah siap, ibu tinggal bawa Najwa ke tempat yang aku siapkan. Baiklah Priti, kalau kamu memang yakin, ibu juga yakin dengan kamu.